Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Saputra dengan NIM 231951004 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Tahukah kamu, kalau perang antara Iran dan Amerika di Timur Tengah bisa langsung bikin lampu di rumah kamu lebih mahal nyalanya? Kedengarannya jauh ya? Tapi coba bayangkan kalau jalur kapal minyak dunia diblokade, sementara cadangan minyak kita di Pertamina cuma cukup untuk 21-25 hari kerja saja. Bandingkan dengan Jepang atau Amerika yang punya cadangan sampai 90 hari lebih. Ini bukan cuma soal harga BBM yang naik, tapi ini soal ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Jadi, ketahanan nasional itu bukan cuma soal tentara dan senjata. Definisinya itu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Singkatnya disebut ATHG. Nah, supaya gampang diingat, ketahanan nasional ini dibagi jadi 8 aspek yang disebut Astagatra. 5 aspek pertama itu gatra sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 3 aspek lagi itu gatra alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Nah, di video ini, saya akan fokus ke satu gatra yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya krusial, yaitu gatra ekonomi, khususnya soal energi. Sebelum lanjut ke energi, kita harus paham dulu konsep wawasan Nusantara. Ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai kebinekaan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Posisi ini bikin kita jadi negara yang strategis secara geopolitik, tapi di sisi lain jadi rentan juga karena posisi silang ini bikin kita gampang kena dampak dari konflik negara lain. Contohnya, ketika perang Iran dan AS pecah tahun ini di Timur Tengah, yang notabene jauh dari Indonesia, di mana membuat harga BBM kita ikut terdampak karena terganggunya pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz. Ini contoh nyata bagaimana wawasan Nusantara harus kita pahami secara utuh, bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal bagaimana posisi geografis kita berhubungan langsung dengan ketahanan ekonomi dan energi nasional. Nah, ini bagian yang menurut saya paling relate sama kita, yaitu anak teknik elektro, di mana ketahanan energi itu salah satu pilar dari ketahanan ekonomi nasional. Definisinya itu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang. Ada 4 aspek yang dipakai untuk mengukur ketahanan energi suatu negara, yaitu availability atau ketersediaan sumber energi, accessibility atau kemampuan mengakses sumber energi dan infrastrukturnya. Yang ketiga, affordability atau keterjangkauan biaya, dan acceptability atau penerimaan masyarakat dan lingkungan terhadap energi tersebut. Sekarang saya ingin mengasih data biar tidak hanya teori saja, di mana data ini terlihat bahwa pemerintah sendiri mengalokasikan dana fiskal sampai Rp 402,4 triliun di tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Angka yang gede banget kan? Tapi di sisi lain, faktanya kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Bauran energi terbarukan kita sampai akhir 2025 cuma sekitar 14-16% saja. Padahal target awal pemerintah itu 23%,
Artinya target ini sudah gagal tercapai selama 9 tahun berturut-turut. Terus, kenapa ini berbahaya buat ketahanan nasional? Karena kita masih bergantung sama minyak impor dan ada gangguan di jalur pasok dunia macam seperti Selat Hormuz tadi, kita otomatis akan terdampak duluan. Padahal, kalau bauran energi terbarukan kita tinggi, dampak dari gejolak geopolitik dunia itu bisa diminimalisir. Ini yang disebut sebagai kedaulatan energi, yaitu kondisi ketika energi yang kita pakai dihasilkan dari sumber daya lokal yang nggak akan habis dan nggak bisa diblokade di negara lain. Beda sama ketahanan energi yang lebih ke soal ketersediaan. Kedaulatan energi ini soal kemandirian. Nah, ini bagian menurut saya paling penting buat yang nonton, dimana terutama yang juga kuliah di bidang teknik atau teknik elektro seperti saya, dimana ketahanan energi ini nggak akan terwujud cuma dengan kebijakan dari pemerintah saja. Untuk inovasi teknologi nyata, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, sampai sistem penyimpanan energi atau baterai storage yang efisien. Pemerintah sendiri menargetkan 76% dari tambahan kapasitas listrik periode 25 sampai 2034 itu harus berasal dari energi baru yang terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Ini artinya kebutuhan tenaga ahli di bidang kelistrikan dan energi terbarukan bakal terus meningkat ke depannya. Jadi, isu ketahanan nasional ini sebenarnya bukan cuma topik kuliah kewarganegaraan saja yang buat TS atau UAS, tapi ini topik yang langsung berhubungan sama masa depan karir dan kontribusi kita sebagai mahasiswa teknik. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan soal solusi memperkuat ketahanan nasional dari sisi energi. Yang pertama, mempercepat transisi ke energi baru terbarukan agar tidak terus-terusan jadi sandera kondisi geopolitik dunia. Yang kedua, membangun lebih banyak cadangan energi strategis agar kita punya waktu lebih panjang kalau terjadi gangguan pasokan. Yang ketiga, mendorong riset dan inovasi di bidang kelistrikan dari kalangan mahasiswa dan akademisi, termasuk kita semua yang lagi nonton video ini. Dan yang terakhir, ketahanan nasional itu bukan cuma kerjaan TNI atau pemerintah saja, tapi wawasan Nusantara mengajarkan kita kalau menjaga keutuhan bangsa itu tanggung jawab bersama, termasuk lewat hal-hal teknis seperti mengembangkan energi terbarukan yang kelihatannya jauh dari isu pertahanan, tetapi sebenarnya itu pertahanan kita yang paling nyata di masa sekarang. Sekian video dari saya, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.